Materi kita saat ini tentang kesalahan dan ketidakpastian dalam pengukuran. Yang menjadi kompetensi dasar yaitu menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian dan angka penting serta notasi ilmiah. Menyajikan hasil pengukuran besaran fisis serta ketelitiannya dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat, serta mengikuti kaidah angka penting untuk suatu penyelidikan ilmiah. Materi kita atau pokok pembahasan kita yaitu tentang kesalahan dan ketidakpastian pengukuran. Kesalahan pengukuran yaitu kesalahan sistematis dan kesalahan secara acak. Ketidakpastian pengukuran yaitu ketidakpastian mutlak, ketidakpastian relatif, ketidakpastian pengukuran tunggal, serta ketidakpastian pengukuran berulang. Kata kunci, Anda harus paham bagaimana cara mengamati suatu pengukuran, pengulangan, pengukuran, kesalahan, dan ketidakpastian. Kesalahan dalam pengukuran memang tidak mungkin dihilangkan. Begitu juga dalam pengukuran untuk mengukur segala sesuatu bahwa kesalahan itu dapat diminimalkan. Dan dalam pengukuran terdapat dua jenis kesalahan, yaitu kesalahan sistematis dan kesalahan acak. Bagaimana itu kesalahan secara sistematis? Kesalahan sistematis berkaitan dengan kesalahan pengaturan alat, kalibrasi alat ukur, pengaruh lingkungan tempat dilakukan pengukuran, kesalahan pengamatan atau kesalahan paralaks, atau kesalahan dalam penempatan mata, dan kesalahan-kesalahan lainnya. Nah, kesalahan sistematis ini ditimbulkan oleh sebab yang teridentifikasi dan pada prinsipnya semua itu dapat dihilangkan kesalahan-kesalahan itu. Kesalahan itu dapat diminimalkan dengan mendesain kembali pengukuran secara teliti. Misalnya, mengisolasi tempat pengukuran dan melakukan kalibrasi alat. Melakukan kalibrasi alat ukur sehingga pengukuran kita itu akan mendekati akurat. Kemudian kesalahan acak. Kesalahan acak itu disebabkan karena ketidaksempurnaan manusia dan alat ukur yang digunakan. Tetapi kesalahan ini pun dapat diminimalkan dengan cara melakukan pengukuran secara berulang. Jangan kita hanya melakukan pengukuran secara atau hanya satu kali saja. Bisa saja orang yang mengukur karena mata yang sudah rabun atau kesalahan apa saja yang karena ketidaksempurnaan manusia yang melakukan pengukuran tersebut. Kita perhatikan ini alat ukur mistar. Seperti pertemuan yang lalu, bahwa alat yang digunakan untuk mengukur panjang salah satunya adalah mistar. Kita perhatikan bahwa posisi yang benar untuk kita mengukur lebar dari meja contohnya atau tinggi dari bangunan
Nah, ketika kita melihat dari posisi kiri, maka itu akan terjadi kesalahan dalam pengukuran. Begitu juga ketika kita memperhatikan pengukuran itu dari arah kanan, maka pasti pengukurannya tidak tepat. Maka posisi yang benar itu posisi mata kita harus tepat lurus ketika kita melakukan pengukuran. Ketika kita melihat dari arah kiri ataupun dari arah kanan, pasti ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Nah, karena itu dalam pengamatan, dalam pengukuran, kita harus teliti benar. Kemudian ketidakpastian dalam pengukuran. Hasil pengukuran suatu besaran fisis dilaporkan sebagai X0 sama dengan X tambah delta X, di mana X0 itu adalah nilai pendekatan terhadap nilai benar X, dan delta X itu adalah ketidakpastiannya. X itu pendekatan hasil pengukuran, X0 hasil pengukuran, delta X ketidakpastian pengukuran. Ketidakpastian itu ada ketidakpastian mutlak, bahwa semakin kecil ketidakpastian mutlak, maka semakin tinggi ketepatan pengukuran tersebut. Misalnya, pengukuran berulang suatu besaran fisis dilakukan sebanyak N kali, dan X adalah nilai rata-rata sampel dan XI adalah data pengukuran yang pertama. Maka data pengukuran yang pertama ini dinyatakan dengan ketepatan sama dengan 1 kurang delta X per X, dengan delta X sama dengan XI kurang X. Ini Anda kuasai untuk ketidakpastian mutlak. Selanjutnya ketidakpastian relatif dinyatakan dalam persen dengan mengalihkan delta X per X, dan semakin kecil ketidakpastian relatif, maka semakin tinggi ketelitian pengukurannya. Ketelitian 0% sama dengan 100% dikurangi ketidakpastian relatif. Kemudian ketidakpastian pengukuran tunggal. Ketidakpastian pengukuran tunggal dilaporkan sebagai X kurang lebih delta X, dengan X itu adalah hasil pengukuran tunggal. Delta X sama dengan 1/2 X skala terkecil. Nah, karena itu ini yang Anda harus kuasai. Ketidakpastian pengukuran tunggal digunakan rumus delta X sama dengan 1/2 X skala terkecilnya. Selanjutnya ketidakpastian pengukuran tunggal. Jika X adalah nilai rata-rata sampel, XI hanya hasil pengukuran sampel pertama, dan delta X adalah simpangan baku nilai rata-rata sampel, dan N adalah banyaknya sampel pengukuran. Sehingga X itu atau rata-rata sampel sama dengan sigma XI per N, atau delta X sama dengan SX sama dengan 1/N dikali N sigma XI pangkat 2 kurang sigma kali
XI pangkat 2 per N kurang 1. Banyak angka yang dapat dilaporkan dalam pengukuran berulang. Ditentukan oleh ketidakpastian relatifnya. Jika ketidakpastian relatif sekitar 10%, maka berhak atas 2 angka penting. Jika ketidakpastian relatifnya adalah 0,1%, berarti berhak atas 4 angka penting. Jadi itu yang perlu Anda ketahui. Anda paham benar tentang bagaimana mengamati, bagaimana dalam pengukuran, agar pengukuran itu bisa mendapatkan hasil yang akurasi, hasil yang akurat. Nah, jika Anda paham tentang persamaan-persamaan dari ketidakpastian dalam pengukuran, tetapi juga dalam kesalahan dalam pengukuran, maka saya akan memberikan contoh soal yang kiranya Anda dapat memperhatikan contoh soal ini. Doni melakukan pengukuran tunggal menggunakan penggaris dan didapat dari hasil pengukuran tersebut adalah 12 cm. Tentukan ketidakpastian tunggal tersebut. Tadi sudah dijelaskan, sudah disampaikan. Jika Anda paham betul, maka Anda tahu persamaan mana, rumus mana yang akan digunakan ketika menggunakan atau menentukan pengukuran yang tunggal, secara tunggal. Diketahui X0 12 cm. Ditanya adalah X. Rumus yang digunakan adalah X sama dengan X0 kurang lebih delta X sama dengan 12 cm kurang lebih 0,05 cm. Maka panjang dari hasil pengukuran tersebut itu adalah 12,05 cm atau 11,95 cm. Kenapa hasil pengukuran ada 12,5 cm atau 11,5 cm? Jika Anda paham X0 tambah kurang delta X, maka Anda bisa menjawab pertanyaan dari nomor 1 ini. Yang kedua, pertanyaan kedua atau contoh soal yang kedua, Doni melakukan pengukuran beberapa 5 pensil yang menggunakan penggaris dan didapatkan hasil 12 cm, 10 cm, 8 cm, 14 cm, dan 16 cm. Maka ketidakpastian pengukuran tersebut dari hasil pengukuran tersebut adalah, pertama kita lihat, diketahui N sama dengan 5. Diketahui N sama dengan 5 atau jumlah pensil adalah 5. X1 12, X2 10, X3 8, X4 14, X5 16. Ditanya adalah delta X. Maka rumus yang digunakan dalam melakukan pengukuran adalah ini. X sama dengan sigma XI per N sama dengan jumlah dari pengukuran 5 pensil, yaitu 12 tambah 10 tambah 8 tambah 14 tambah 16 adalah 60. Dan N-nya adalah 5. Itu berarti 60 per 5 sama dengan 12. Jadi X-nya adalah 12 cm.
Maka delta X sama dengan X sama dengan 1/N dikalikan dengan N kali sigma XI pangkat 2 kurang sigma kali XI pangkat 2 per N kurang 1. Jadi berarti karena N 5 berarti 1/5 sama dengan harga dari XI pangkat 2 adalah 3.800 baru harga dari sigma kali XI pangkat 2 adalah 3.600. Bahagi N kurang 1 yaitu 5 kurang 1. Hasilnya adalah 1/2. 1/2 atau sama dengan 2. Nah, itu adalah contoh-contoh soal dari pengukuran dan kiranya para siswa-siswa dapat memahami materi yang sudah disampaikan, memahami rumus atau persamaan yang disampaikan, tetapi juga contoh soal yang sudah diberikan. Akan ada pekerjaan rumah yang akan dibagikan lewat WhatsApp dan itu Anda harus kerjakan dan itu menjadi penilaian.